Semenjak Godzilla muncul di layar lebar pada tahun 1954, sang kaiju legendaris membuka jalan bagi kemunculan karakter monster lain dan versi baru dari Godzilla. Setelah melewati perjalanan lebih dari 6 dekade, Godzilla tetap eksis dan telah hadir di film Godzilla vs Kong tahun 2021 lalu. Kaiju merupakan istilah yang merujuk pada monster raksasa yang biasanya digambarkan menjadi penjahat dan menyerang kota-kota besar di dalam film tokusatsu. Godzilla merupakan salah satu film yang menghadirkan banyak sekali kaiju keren, yang beberapa monster kaiju terbaiknya akan kami bahas lewat video kali ini. Jadi jangan lupa di like dulu video ini sebelum kita masuk dalam pembahasannya. Beberapa kaiju berikut ini digambarkan dengan penampilan yang sangat menakutkan dan mengintimidasi lawannya. Berikut ini kami telah memilih 5 kaiju paling menyeramkan dan berbahaya di Monsterverse pilihan terbaik kami. Langsung saja kita bahas satu persatu. Let's begin. 5. Yang pertama ada Muto. Ketika Legendary Pictures meribut Godzilla pada tahun 2014, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan monster yang lebih baik untuk hadapi sang Godzilla. Mereka membuat salah satu desain yang lebih keren, yaitu Muto, yang merupakan singkatan dari Massive Unidentified Terrestrial Organism. Makhluk parasit ini terbangun dari tidur panjang untuk mulai menghancurkan dunia, membangunkan Godzilla sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Alih-alih membiarkan Muto mati di Monsterverse, namun rupanya Muto kembali muncul di film Godzilla King of the Monster. Ketika King Ghidorah menggunakan aumannya untuk membangunkan para Titan, terungkap bahwa Muto adalah salah satu dari 17 Titans yang sedang berhibernasi terpantau di pos terdepan Monarch. Di akhir film Godzilla King of the Monster, setelah Godzilla membunuh Ghidorah, Muto dan keempat Titan lainnya membungkuk kepada Godzilla untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang raja monster tersebut. Sutradara Godzilla King of the Monster yaitu Mike telah menjelaskan alasan mengapa ia tetap mempertahankan Muto. Mike mengatakan bahwa dia menikmati desain Muto yang dibuat oleh Gareth Edwards dalam film Godzilla. Mike merasa sedih ketika 2 Muto terbunuh di film Godzilla 2014. Mike lantas memperkenalkan Muto ketiga karena ia ingin memberi spesies tersebut kesempatan untuk bertahan hidup. Karena Muto ketiga ini masih hidup, berarti Godzilla tidak membunuh seluruh spesies tersebut hingga punah. Masuk akal jika Godzilla tidak membunuh seluruh spesies tersebut, karena fungsi Godzilla adalah untuk menjaga keseimbangan alam, dan memusnahkan seluruh spesies Muto akan mengganggu keseimbangan alam. King of the Monster juga menunjukkan bahwa persaingan antara Godzilla dan Muto telah berakhir. Muto adalah sosok yang bertanggung jawab atas kematian salah satu leluhur Godzilla. Tetapi tampaknya Godzilla tidak akan membunuh Muto ketiga, kecuali jika Muto tersebut keluar kendali. Muto ketiga ini adalah Muto betina yang memiliki wujud berbeda dari 2 Muto yang telah dibunuh Godzilla. Muto ini memiliki sirip di punggungnya. Selain itu, Muto ini disebut oleh Mike sebagai ratu dari spesiesnya. Itu menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada Muto yang dibunuh oleh Godzilla. Tentunya ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat kemampuan dari Muto ini di film Monsterverse lainnya. Four. Selanjutnya ada Space Godzilla. Space Godzilla adalah penjahat baru kedua di era Heisei Godzilla. Asal-usulnya dibiarkan ambigu, berteori bahwa DNA Godzilla masuk ke lubang hitam dan menghasilkan klon jahat ini. Dalam hal ini menjadi ancaman, dia melakukannya karena dia jauh lebih gesit dan mampu terbang. Space Godzilla juga memiliki penampakan seperti Godzilla. Bedanya warna kulit Space Godzilla adalah biru laut dengan 2 kristal putih besar yang terdapat di 2 bahunya.
Karena bentuk tubuhnya yang besar dan terdapat banyak ornamen, Space Godzilla memiliki keterlambatan dalam bergerak dan tak dapat berlari. Pertarungannya dengan Godzilla juga tidak kalah menegangkan. Dalam Godzilla vs Space Godzilla pada tahun 1994, Space Godzilla pertama kali dilihat di luar angkasa dan menyerang satelit NASA berawak. Space Godzilla sendiri juga digadang-gadang sebagai monster terkuat dan juga terpintar yang pernah dihadapi Godzilla. Sebagai makhluk yang pernah beradaptasi dengan luar angkasa, dia memiliki sederet kemampuan unik yang membuat Godzilla pernah kalah di pertemuan pertama. Space Godzilla memiliki kekuatan untuk menciptakan kristal yang memberinya tambahan energi. Selain itu, monster ini mampu menangkis serangan dengan perisai energi, memindahkan objek dengan telekinesis, dan menembakkan petir dan kristal besar di kedua bahunya. Space Godzilla juga tak mempan ditembak oleh nafas atomik Godzilla. Lucunya, Space Godzilla sangat lemah dalam pertempuran jarak dekat karena tangannya yang pendek. Selain itu, kekuatannya akan menurun jika kristal di bahunya hancur. Nafas atomik merah milik Godzilla juga sanggup menembus pertahanannya. 3. Next ada Kumonga. Kumonga merupakan salah satu monster kaiju terbaik dengan penampilan yang sangat menyeramkan. Kumonga adalah laba-laba raksasa dengan tinggi sekitar 50 meter dan bisa membungkus siapapun dengan jaring laba-labanya. Selain bisa menyerang menggunakan jaringnya, Kumonga juga bisa menusuk menggunakan kaki-kakinya yang tajam. Jika pada film Hollywood seekor laba-laba radiasi menggigit seseorang, bakal mengubahnya menjadi Spider-Man yang memerangi kejahatan. Nah, di film Jepang ini malah menceritakan laba-laba yang terkena radiasi harus tumbuh menjadi sangat besar dan menyeramkan, dan dapat menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. 2. Di era Showa, sebagian besar monster yang dilawan Godzilla hanya monster berukuran besar. Serupa tapi tak sama, pepatah itu mungkin cocok untuk menggambarkan Godzilla dan Biollante. Meski berasal dari spesies yang berbeda, namun keduanya memiliki DNA yang nyaris sama. Asal tahu saja, Biollante terlahir dari gabungan DNA manusia dan Godzilla yang disuntikan ke bunga mawar. Dulunya monster ini tercipta dari hasil eksperimen Genshiro Shiragami dengan memasukkan DNA milik putrinya ke sekuntum bunga. Malangnya saat gempa terjadi, secara tak sengaja gen Godzilla juga ikut masuk ke bunga mawar tersebut, sehingga menghasilkan sebuah spesies aneh yang kemudian tumbuh menjadi raksasa. Meski berbentuk seperti tumbuhan, dia memiliki regenerasi super cepat dan semburan korosif yang mematikan. Bahkan meskipun tubuhnya hancur lebur akibat semburan atomik Godzilla, dia bisa bertahan hidup dengan mengubah dirinya menjadi spora energi. 1. Yang terakhir ada Destroya. Saya sangat berharap proyek selanjutnya Monsterverse dapat menghadirkan Destroya ini untuk menghadapi Godzilla. Makhluk yang tercipta dari gen krustasean prasejarah ini hampir mengalahkan Godzilla dalam pertarungan 1 lawan 1. Selain itu juga, Destroya memiliki kemampuan berevolusi ke tingkat yang lebih kuat. Wujudnya sendiri tergolong paling badas di antara monster lainnya. Meski awalnya hanya berukuran mikroskopik, perkembangan Destroya tergolong sangat cepat. Dia bisa mencapai ukuran 2 kali lipat dari Godzilla hanya dalam waktu beberapa hari saja. Parahnya lagi, Destroya seperti sadar dengan tindakannya. Dia menghancurkan segala sesuatu demi kesenangan belaka. Selain itu, Destroya tergolong sadis dan licik saat bertarung. Dia tak segan-segan menyandra Godzilla Junior saat berhadapan dengan Godzilla. Sebagai salah satu musuh terkuat Godzilla, Destroya memiliki sederet kemampuan yang luar biasa
membuat monster lain mesti berpikir 2 kali jika ingin melawan. Dia bisa menembak laser dari mulut, dada, dan tanduk besarnya. Selain itu, regenerasi dan ketahanan fisiknya juga sangat hebat. Destroyah bahkan sanggup bertahan dari gempuran laser merah yang merupakan serangan terkuat milik Godzilla. Hanya saja Destroyah sangat lemah saat diserang di bagian dada atau mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim.